Shalom. Sekali lagi, Shalom. Lambaikan tangan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dengan senyum. Karena hari ini hari yang penuh dengan sukacita, hari yang bahagia, hari yang sangat indah buat kita semua. Karena Tuhan telah memberikan satu hari lagi, satu minggu, satu hari spesial untuk kita datang ke hadapan Tuhan dalam satu persekutuan jemaat untuk berbakti, memuji, menyembah Dia. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita dalam kelangsungan ibadah di sepanjang pagi ini sampai siang nanti. Kita akan masuk dalam Paskah dalam minggu ke depan, dan hari ini merupakan minggu-minggu sengsaranya Yesus. Biarlah kita terus merenungkan kasih, kebesaran, keagungan Tuhan, karya keselamatan Tuhan yang begitu luar biasa bagi seisi dunia ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Haleluya, Yesus Tuhan kami. Saat teduh selesai, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 289. Kita tahu bahwa hanya karena hikmat Allah, bagaimana Dia merancang keselamatan bagi dunia ini. Dengan datangnya Yesus ke dalam dunia, menjadi manusia, supaya di dalam dan olehnya kita beroleh selamat. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, dan seterusnya. Kita menyanyi dengan penuh sukacita sorak-sorai. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya, sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah,
dahsyat Tuhan itu. Kalau bukan hikmat Allah, saudara dan saya tidak akan duduk pagi ini. Tapi oleh karena hikmat Allah yang besar, membawa saudara dan saya untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Hari ini bukan karena saudara hebat, bukan karena ini hari Minggu saudara datang gereja, tapi oleh karena hikmat Allah, kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini, saudara dan saya diperkenankan Tuhan untuk datang bertemu dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Tak terukur kasih dan sayang Tuhan. Tak terukur pengorbanannya. Tidak bisa dilukiskan, diukur dengan apapun. Itu Dia yang telah datang ke dalam dunia. Mari saya mengangkat jemaat semua, kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam pujian penyembahan. Tak terukur kasih-Nya Yesus. Kau telah mati gantiku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, merenungkan setiap kalimat dari lagu ini. Betapa besar kasih Tuhan buat kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Dan doa pembukaan untuk seluruh rangkaian ibadah dipimpin oleh Wakil Gembala kita, Evangelis Junia Mandohona STH. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi, tak terukur. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan, layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur. Amin. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan, layaklah segenap hatiku. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku.
ya Tuhan, ya Allah kami, yang memberikan kehidupan bagi setiap kami, yang mengasihi kami manusia yang berdosa, yang membawa kami keluar daripada dunia yang gelap, membawa kami kepada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Kami datang kepadamu, kami bersyukur dan beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan layakan kami ya Bapa, sucikan, kuduskan kami, dan biarlah hidup kami menjadi persembahan yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini, semua media yang kami gunakan dalam pelayanan ini, kiranya Tuhan pakai menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kami beribadah kepadamu. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan baca bagian firman Tuhan dari buku Nyanyian Kemenangan Iman yang besar, nomor 331. Kita akan baca bergantian, saya baca cetakan yang tipis, jemaat semua membaca cetakan yang tebal. Dua bagian yang terakhir, kita baca bersama-sama. Perikop dari pembacaan ini, yang tidak punya buku Nyanyian Kemenangan Iman besar, bisa lihat di Infokus dan bisa ikuti sama-sama, dan kita semua aktif untuk membaca firman Tuhan ini. Perikop dari pembacaan ini, tebusan dalam Kristus. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Dua bagian yang terakhir kita baca bersama-sama. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa oleh karena hikmat dan kasih Allah yang begitu besar bagi kita diselamatkan. Kita yang patut dihukum oleh Allah, tapi oleh karena darah Yesus Kristus, kita telah dibenarkan dan kita siap untuk mewarisi surga rumah Bapa.
Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan dan terus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, kita mengaku iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan. Kita menyanyi memuji Tuhan dari 229. Ajaiblah anugerah Yesus. Ajaiblah anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus, lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celaku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan Yesus yang terindah pujiku. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni, selamat sempurnalah, rantainya diuraikan, beri kemerdekaan. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus, lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celaku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah pujiku. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang najis, dilahirkannya baru menjadi anakku, hidup kekal sentosa, jadilah miliknya. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus, lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang
kelak. Jauh besarlah dari dosaku, besar karena Yesus dan terindah pujiu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Betapa ajaib dan luar biasanya, dahsyat, heran, anugerah Allah yang luar biasa buat saudara dan saya. Hari ini kita ada sebagai anak-anak Tuhan. Jangan lupa bahwa kita telah diangkat, dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Luar biasa keselamatan yang Tuhan kerjakan buat kita sekalian. Kita terus memuji Tuhan. Kita menyanyi nomor 48, tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, dan seterusnya. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mu-lah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mu-lah ku puji terus seumur hidupku. Luar biasa. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Biarlah kita terus memuji Dia di sepanjang umur hidup kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Nona Etlin Dimo. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 203, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ku dengar suaramu.
padamu sujud. Sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhanku, ku sakit dan lelah, kuatkan oleh kasih-Mu hatiku yang lemah. Sekarang ku telut padamu sujud. Sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Ku datang padamu, Muhalis yang menang. Angkutlah tanggunganku dan beri ku bersenang. Sekarang ku telut padamu sujud. Sucikanlah hatiku di dalam dan sekali lagi kornya. Sekarang ku telut padamu Mari kita berdoa. 3. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan ucapan syukur kami kepadamu bahwa Engkau terlalu baik bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di pada pagi hari ini Tuhan. Ini rasa syukur kami bahwa Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ya kami boleh duduk di pada minggu pagi hari ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala ucapan syukur dan doa kami. Namun sebelumnya Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu, sehingga kami menaikkan semua doa syukur dan syafaat kami dapat diterima di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, di pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan segala doa-doa kami menaikkan segala rasa syukur kami kepadamu. Dengarkanlah kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, di pada pagi hari ini kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di dalam jemaat ini yang melayani. Baik Bapa Gembala, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan baginya, taruh iman yang kuat untuk terus melayani Engkau di dalam jemaat ini. Baik bagi istri dan anak-anaknya, Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan terus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami, Engkau menjaga, melindungi dan menyertainya dalam kehidupannya di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di pada pagi hari ini juga Bapa, kami berdoa Tuhan untuk wakil gembala kami, Kakak Evangelis Juniaman. Tuhan memberkatinya, memberikan kesehatan, kekuatan baginya, taruh hati yang takut akan Tuhan, memberikan iman dan pengharapan untuk selalu setia melayani Engkau, memberkati istri dan anaknya dalam memberikan kesehatan, kekuatan selalu bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa di pagi hari ini Tuhan, buat setiap para majelis, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan, baik secara pribadi maupun keluarga. Taruh iman dan pengharapan untuk terus berpegang satu tangan dengan yang lain, untuk terus melayani Engkau bersama-sama dalam jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi saudara kami, Kostor kami, Alom. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan baginya untuk dia terus bekerja melayani di dalam jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini juga Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur
untuk kesaksian dari Bapak Dimo, di mana Tuhan menolong dan menyertai kedua anaknya boleh selesai. Tuhan memberkati Bapak Dimo dalam setiap tugas tanggung jawabnya di Sarmi. Istri dan anak-anak Tuhan juga memberkati. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan bagi hamba-Mu. Bapa yang baik, di pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa juga buat setiap jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah sakit, bahkan di rumah-rumah. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, biarlah darah Tuhan mengalir, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa juga buat setiap jemaat-Mu yang datang di pagi hari ini, dengan penuh beban berat, pergumulan untuk suami, anak-anak, istri. Tuhan, Engkau tolong, Engkau menjawab setiap pergumulan mereka tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang bergumul baik dalam penyakit, sakit penyakit, pendidikan, biaya ekonomi keluarga. Tuhan, biarlah Engkau terus taruh pengharapan, iman yang kuat untuk mereka terus melihat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berkati jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa di pagi hari ini buat setiap pemuda-pemudi dalam setiap pendidikan mereka. Tuhan memberikan iman yang kuat, taruh hati untuk terus melayani Engkau. Jadikan mereka tiang-tiang dalam gereja ini, pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap pemuda-pemudi yang datang untuk pendidikan di Jayapura, baik dari Wamena, Nabire, bahkan kota-kota yang tidak kami sebutkan, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini juga ya Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak yang sekolah di luar, baik Ingrid dan Ona yang ada di Jerman. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, melindungi mereka. Biarlah penyertaan Tuhan menjadi kebahagiaan mereka. Apapun yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau memberikan dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, Ibu Yola Sasarari yang ada kerja di Jakarta. Tuhan menjaga, melindunginya, menyertai setiap pekerjaannya kemanapun ia melangkah. Kami berdoa untuk Bapak Philo Sasarari yang kerja di Babo. Tuhan memberkati, menyertai, melindungi hamba-Mu, keluarga dan anak-anak dan istrinya. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Bapa, kami tidak lupa berdoa juga untuk Bapak Matius Wenda. Tuhan memberkati setiap nama yang tidak kami sebutkan. Biarlah penyertaan, pertolongan Tuhan menjadi kebahagiaan setiap anak-anak-Mu. Bapa yang baik, di pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap orang-orang tua dalam gereja ini, baik Papi Surinta, Mama Samakori, Mama kami Sorai, Bapak Celsius Hepon, dan yang tidak kami sebutkan nama-nama orang tua dalam jemaat ini. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan untuk terus berpengharapan kepada-Mu, memberkati masa tua mereka, untuk mereka terus melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini juga Bapa kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang memberikan persembahan yang kami tidak sebutkan satu persatu, baik persepuluhan, pengucapan syukur, bahkan yang menyumbang untuk bangku-bangku gereja. Tuhan memberkati mereka, biarlah mereka terus melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap program jemaat, baik komisi-komisi dalam jemaat, komisi kaum bapak, komisi kaum ibu dengan programnya, komisi pemuda, komisi sekolah minggu dengan programnya. Tuhan Engkau memberkati, Engkau campur tangan atas setiap yang akan mereka laksanakan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pada pagi hari ini juga Bapa, kami berdoa untuk rencana pembangunan rumah gembala dan wakil rumah gembala. Kiranya Engkau memberkati setiap rencana-rencana ke depannya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk RTJ yang akan dilaksanakan pada bulan April. Biarlah Tuhan menolong dan menyertai sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di pagi hari ini Bapa, kami juga berdoa untuk sinode gereja Kingmi Papua di tanah Papua. Biarlah Tuhan memberkati setiap ketua sinode dengan program kerja mereka, ketua klasis dengan jajarannya. Untuk klasis Kota Jayapura, Tuhan Engkau memberkati. Taruh hikmat di atas kepala mereka. Biarlah Tuhan memilih setiap umat anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan menaruh setiap anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, agar dapat memimpin bangsa ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa di pagi hari ini untuk tanah Papua. Berkati tanah kami, semua orang-orang yang tinggal di tanah ini. Berdoa untuk gubernur dan semua jajarannya. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Kami tidak lupa Tuhan di pagi hari ini. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan semua evangelis yang melayani Engkau. Tuhan taruh hati yang benar-benar rindu melayani Tuhan, supaya mereka terus melihat kebaikan Tuhan dan mereka benar-benar rindu melayani Engkau di tanah ini ya Bapa. Berkati mereka dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini juga Bapa, kami tidak lupa berdoa untuk keluarga Ayomi yang berduka. Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan yang sejati. Tuhan terus tambahkan iman dan pengharapan bahwa semua yang Tuhan lakukan adalah baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala ucapan syukur, puji dan hormat kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Kami tahu Tuhan begitu banyak pergumulan yang akan kami sampaikan, tapi kami percaya bahwa Tuhan mengenal hati kami. Kami serahkan semua pergumulan yang kami tidak sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan Engkau menolong menyertai kami, menjawab semua doa-doa kami, bukan karena keinginan kami, tapi karena keinginan Engkau dan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala ucapan syukur kami kembalikan ke hadirat-Mu Bapa. Kami tahu doa syafaat kami ini tidak sempurna, tapi Engkau Yesus yang sempurna menyempurnakan doa ini. Taruh kami hati yang kuat untuk kami terus menjalani kehidupan kami 1 minggu lamanya. Kami serahkan rangkaian ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menyertai dan menolong hamba-Mu yang melayani. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, doa syafaat yang telah dipimpin oleh Nona Vikaris Etlin Dimo STH, luar biasa. Tuhan memberkati dalam terus pelayanan ke depan dan memberkati kita sekalian, dan saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Wakil Gembala Bapak Evangelis Juniaman Dohona STH, dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang membuat kita kuat, teguh untuk berdiri kuat. Firman Tuhan ini yang mengajar kita, menegur kita, memperbaiki kelakuan kita, dan terus membawa kita untuk menatap hari depan yang penuh harapan di dalam Kristus Yesus, mulai dari dunia ini sampai kepada hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Sebab kitab suci adalah ilham Allah bagi kita sekalian. Mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan. Buka nyanyian kemenangan iman nomor 25 ayat 1-2 dalam keadaan duduk. Ayat yang ketiga, saya mengundang jemaat semua bangkit berdiri dan kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan ayat yang ketiga. Kitab suci amat indah, ialah ilham Allah, dan seterusnya.
Ya Tuhan, ya Allah kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami telah bersaksi atas segala berkat Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Kami telah menaikkan setiap doa-doa kami kepada-Mu. Dan tiba waktunya kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, dan mohon Tuhan Engkau memakai hamba-Mu yang sangat sederhana ini. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu ya Tuhan, supaya Engkau yang berbicara bagi kami, dan Engkau yang nampak, dan Engkau suara-Mu yang kami dengar ya Bapa. Sehingga kebenaran ini dapat masuk di dalam hati dan pikiran kami, mengubah hidup kami, dan membawa kami kepada jalan kehidupan yang kekal. Terpuji-puji nama Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita ada di dalam masa-masa di mana Kristus akan menuju Bukit Golgota untuk menyelesaikan setiap persoalan masalah hidup dalam kehidupan kita, secara khusus untuk memberikan kehidupan kekal bagi setiap kita umat manusia. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Bilangan. Dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Sudah ketemu semua ular tembaga dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkan ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetap ia hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini, saya akan memberikan tema atau kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu bertobatlah sebelum binasa. Sekali lagi, bertobatlah sebelum binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dari perikop yang baru saja kita baca hari ini, sebenarnya ini adalah satu bagian dari perjalanan orang Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Di antara semua bagian-bagian perjalanan mereka, inilah satu bagian yang mereka harus lewati. Bapak Ibu Saudara, dalam menuju tanah perjanjian itu, ada beberapa tempat daerah yang harus mereka lewati. Ada Gunung Sinai, ada Gunung Hor, dan ada padang pasir yang harus mereka lewati. Dan salah satunya
mereka melewati penduduk atau negeri orang Edom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pada pembacaan kita ini, waktu mereka sampai dekat orang-orang Edom, Musa tidak mengarahkan mereka untuk melewati tanah itu. Musa tidak mengarahkan mereka untuk memerangi bangsa itu. Musa tidak menyuruh mereka untuk merebut tanah Edom. Tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa Tuhan menyuruh Musa mengarahkan mereka memutar. Memutar kemana Bapak Ibu Saudara? Ke arah Laut Teberau. Putar jauh Bapak Ibu Saudara. Waktu saya lihat peta Bapak Ibu coba lihat peta perjalanan orang Israel dalam perjanjian lama itu. Kalau mereka melewati tanah Edom sebenarnya, itu seperti kalau kita ke Jayapura, kita lewat Skyland tembus ke Jayapura, cepat. Tapi kalau mereka melewati Laut Teberau, seperti dari Abe putar ke Koya sana baru tembus ke Jayapura. Itu jauhnya minta ampun Bapak Ibu Saudara. Lalu mereka bilang tidak ada makanan, tidak ada air. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya ada orang yang mengatakan bahwa dari Mesir ke Kanaan itu sebenarnya hanya bisa ditempuh selama 3 hari saja. Cepat Bapak Ibu Saudara, jalan kaki. 3 hari sudah bisa sampai. Tetapi 3 hari itu Tuhan buat mereka putar begitu jauh. Selama 40 tahun di padang gurun. Waktu saya membaca ini Bapak Ibu Saudara, saya sedikit berpikir, ini apa maksud Tuhan sebenarnya? Kadang-kadang kita sulit mengerti, kenapa sih Tuhan tidak bawa saja mereka 3 hari sampai ke tanah Kanaan? Kenapa harus putar di Gunung Sinai, putar di padang pasir, harus berhadapan dengan orang-orang, harus mereka berperang, harus putar lagi ke Laut Teberau. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang cara kerja Tuhan itu sulit kita dimengerti. Tetapi bukan berarti kita tidak mengerti. Kadang-kadang sulit kita mengerti, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengerti. Kenapa kita sulit mengerti? Karena pikiran kita tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Kalau hidup kita, pikiran kita sejalan dengan pikiran dan rencana Tuhan, pasti kita akan mengerti. Waktu saya baca ini, saya buka-buka, lalu saya diingatkan begini, bahwa sebenarnya kenapa Tuhan putar mereka bertahun-tahun di padang gurun itu. Bahkan di bagian ini harus putar ke Laut Teberau. Selain untuk menghilangkan Mesir di pikiran mereka, Tuhan mau menunjukkan kepada mereka bahwa hanya Tuhan yang mampu memberi kehidupan bagi manusia di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, kalau orang-orang perjanjian lama masuk ke padang gurun itu pikiran mereka yang ada di dalam pikiran mereka mati di sana. Waktu saya lihat peta, waktu saya lihat gambar-gambar video, Bapak Ibu Saudara, Gunung Sinai, Gunung Hor, padang pasir, tidak ada pohon di sana Bapak Ibu Saudara. Tidak ada air di sana. Lalu siapa yang bisa memberikan kehidupan bagi mereka di sana? Tuhan mengatakan kepada mereka, hanya saya. Hanya Tuhan yang menjadikan engkau. Yang membentuk engkau dan menjadikan hidup ada. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya dalam setiap pergumulan masalah kehidupan kita, meskipun orang berkata bahwa mati kok, selesai kok, kamu tidak bisa melewati itu. Itu manusia punya perkataan. Tapi kalau Tuhan ada di pihak kita, Mazmur berkata, sekalipun aku melewati lembah baka, aku tidak akan bahaya. Sekalipun aku melewati lembah yang kelam,
Tuhan ada bersama dengan saya. Amin. Aku melewati tempat yang penuh dengan air mata. Tetapi Tuhan akan menjadikan itu tempat yang penuh dengan mata air. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya jangan pernah ragukan kuasa dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke bagian ini. Dalam perjalanan mereka memutar ke arah Laut Teberau, karena Tuhan tidak izinkan mereka melewati tanah Edom, maka Alkitab memberikan catatan kepada kita bahwa bangsa itu tidak dapat menahan hatinya dalam perjalanan. Saya pikir-pikir wajar juga ya. Karena tidak ada air di sana. Sudah berjalan capeknya luar biasa. Apalagi kalau ibu-ibu gendong anak, terus bawa ternak, bawa apa lagi ya? Bawa selimut, bawa kasur. Dulu tidak ada kasur ya. Capek Bapak Ibu Saudara luar biasa. Akhirnya mereka tidak dapat menahan hati. Tidak menahan hati artinya Bapak Ibu Saudara tidak mampu mengendalikan diri. Tidak mampu menahan emosi. Atau tidak dapat mengekang kehendak. Sehingga apa yang muncul Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ bahwa mereka bersungut-sungut. Kemudian mereka mempersalahkan Tuhan dan mempersalahkan Musa. Dan mereka tidak percaya kepada Musa. Menaruh rasa curiga kepada Musa. Musa, kenapa engkau membawa kami ke tempat ini? Supaya kami mati binasa di tempat ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka berkata-kata melawan Allah. Apa kata-kata mereka? Mereka berkata begini, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kalimat ini sudah keluar berarti ada satu kecurigaan di dalam hati mereka kepada Musa. Padahal Tuhan telah janjikan kepada mereka, saya akan membawa engkau ke tanah perjanjian. Tetapi karena belum ketemu, akhirnya timbul rasa curiga di dalam hati mereka. Musa, kenapa engkau bawa kami ke sini? Apakah Mesir tidak ada tempat kuburan di sana kah? Sehingga kamu membawa kami ke tempat ini. Bapak Ibu Saudara, saya bertanya, kenapa ini bangsa ini timbul kata-kata yang demikian di dalam hati dan pikiran mereka. Sampai berkata-kata seperti itu. Padahal jelas firman Tuhan kepada mereka. Saya akan membawa engkau keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi kalimat ini kita temukan di sini. Nah saya baca di Bilangan 11 ayat 4 Bapak Ibu Saudara. Ternyata bangsa itu tetap ingat Mesir. Tetap ingat daging yang diberikan oleh Firaun kepada mereka. Bilangan 11 ayat 4 katakan begini. Siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Dengan tidak bayar apa-apa, free Bapak Ibu Saudara, gratis di Mesir. Kalau di padang pasir, aduh, kita cuma makan apa ya? Makan mana saja. Kepada mentimun, mereka ingat mentimun ya. Mereka ingat semangka, bawang prei, wah, mana tidak ada bumbu. Itu tidak cocok bagi kami, mending di Mesir. Bawang merah, bawang putih. Wah, ini kalau sudah campur di atas wajan itu wah enak sekali ya. Apalagi ditambah dengan daging. Tetapi sekarang kita harus kurus kering. Bapak Ibu, kurus kering ya, perhatikan. Kurus kering, tidak ada suatu pun apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Apa yang membuat mereka bersungut-sungut, menaruh rasa curiga kepada Musa dan kepada Tuhan, dan melawan Tuhan? Ingat daging di Mesir. Ingat semangka yang ada di Mesir. Ingat bawang prei, bawang putih yang ada di Mesir.
Apa ini Musa? Kami hanya bisa makan mana saja. Ini tidak cocok di lidah kami. Kami lebih cocok makan sedikit daging lah. Daging babi kah, daging rusa kah, daging domba kah, daging-daging lah macam-macam. Nah, saya pikir-pikir juga mungkin karena mereka terlalu banyak makan daging, sehingga keinginan daging mereka muncul terus kalau kita lihat dalam perjalanan. Karena ingat daging terus ya. Sehingga apa yang muncul dalam perjalanan? Keinginan daging. Tidak ada air, memberontak. Tidak ada makan, memberontak. Diperhadapkan dengan masalah, memberontak lagi kepada Musa dan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya begini. Bahwa mereka lebih baik menjadi budak di Mesir, asal mereka makan daging. Bayangkan. Ini pikiran yang sangat kacau sekali. Padahal Tuhan telah bebaskan mereka hampir sampai ke tempat yang Tuhan telah janjikan. Lebih baik menjadi budak Bapak Ibu Saudara. Asal keinginan mereka, asal selera mereka, asal makanan yang mereka mau ada dan mereka nikmati. Nah ini bahaya Bapak Ibu Saudara ya. Nah banyak orang yang hari ini diperbudak oleh keinginannya, tapi tidak sadar bahwa dia sedang diperbudak. Sama seperti orang Israel. Mereka mau kembali ke Mesir lagi. Mereka ingat daging di sana. Itu enak sekali ya. Padahal status mereka Bapak Ibu Saudara diperbudak. Dipukul, dipaksa kerja. Bayangkan. Siapa yang mau dapat begitu? Tapi supaya memenuhi keinginan mereka, tidak apa-apalah. Kita kembali ke Mesir. Yang penting selera saya terpenuhi. Keinginan saya terpenuhi. Bapak Ibu Saudara, perhatikan dalam catatan Alkitab mereka bilang tadi ya, kita kurus kering. Saya cek semua Alkitab, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa bangsa Israel kurus kering karena mati kelaparan. Tidak ada satu ayat pun, kalau Bapak Ibu temukan nanti ya, coba cek. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan orang Israel mati binasa di padang belantara karena mereka tidak ada makanan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Apa yang ada? Sebagian dari mereka mati, kenapa? Karena dosa-dosa mereka. Artinya apa? Kehidupan mereka, kebutuhan mereka sebenarnya sudah dijamin oleh Allah 100%. Yang penting kamu ikuti apa yang saya kehendaki. Bapak Ibu coba cek nanti Alkitab Bapak Ibu. Baca Kejadian sampai kepada Keluaran. Cek di sana. Apakah ada catatan Alkitab? Suku A kurus kering karena tidak ada makanan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara ya. Suku B mati kelaparan di padang gurun. Tidak ada. Tuhan telah berikan makanan dan jamin itu kepada mereka. 100%. Dan mereka makan mana yang dari Tuhan. Dan itu cukup bagi mereka untuk perjalanan hidup mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, karena pikiran mereka ingin kembali terus ke Mesir. Maka dalam perjalanan mereka tidak pernah maju-maju. Maju tapi sedikit saja. Bergerak tapi sedikit saja. Sehingga waktu itu terus berjalan. Dan mereka tidak mencapai tujuan yang Tuhan telah tentukan tepat pada waktunya. Waktu terus terulur. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi hari ini. Di tengah-tengah orang percaya. Kalau kita lihat banyak orang yang tidak maju-maju di dalam rohani. Kenapa? Karena ingat Mesir. Ingat Mesir. Ingin kembali ke Mesir. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sudah dibaptis. Sudah dibimbing. Sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Sudah ya? Sudah menerima surat sertifikat. Telah dibaptis dalam nama Anak dan Roh Kudus pada hari sekian. Di hadapan semua jemaat dan di hadapan Tuhan.
Si A telah dibaptis. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah kembali lagi kepada cara hidup yang lama. Ini yang Tuhan tidak suka di dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan telah membawa keluar menjadi orang merdeka. Tetapi kembali mau diperbudak oleh kehidupan cara hidup yang lama. Bapak Ibu Saudara, banyak di antara orang Kristen hari ini yang diperbudak seperti itu. Tapi tidak merasa diri diperbudak, itu yang saya heran. Sehingga Bapak Ibu Saudara, yang dulu katanya saya berhenti untuk mabuk waktu dapat bimbingan. Saya berhenti untuk selingkuh. Saya tidak lagi malas-malas ke gereja. Saya rajin ke gereja. Saya mau melayani Tuhan, mempersembahkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, kembali lagi ke Mesir. Coba bilang, jangan kembali ke Mesir. Bilang, 1, 2, 3. Bilang, saya tidak mau kembali ke Mesir. Saya mau menuju tanah Kanaan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Sementara lagi kita akan memperingati hari kematian Kristus. Jangan kembali lagi ke Mesir. Bapak-bapak yang suka lirik-lirik ibu-ibu di luar sana, stop Bapak Ibu Saudara. Itu kamu kembali ke Mesir diperbudak oleh itu lagi. Tuhan telah bebaskan engkau. Ibu-ibu juga begitu. Jangan kembali lagi ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, kemudian mengapa orang Israel melawan Allah? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bukan Tuhan tidak menyertai mereka. Bukan Tuhan tidak memimpin dan memelihara mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di situ mereka bersungut-sungut dan melawan Tuhan. Karena bosan dengan makanan yang Tuhan beri kepada mereka. Kalau kata yang mereka gunakan di situ adalah muak dengan mana yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, bagi saya sikap bangsa yang seperti ini bagi saya sedikit aneh. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kebanyakan orang mengeluh, salah satunya karena tidak ada makanan. Betul? Tapi apa yang terjadi kepada mereka? Mengeluh tapi sudah ada makan. Ah Musa, kami bosan makanan ini. Kami mau makan daging. Wah, ini bangsa ini yang luar biasa ya. Sudah dikasih tapi tidak mau berterima kasih. Kami muak. Bapak Ibu Saudara, berani mereka bilang loh muak kepada Tuhan. Kami muak dengan mana yang ada ini. Bapak Ibu Saudara, memang di dalam perjanjian, di dalam penelitian saya cek beberapa buku, belum ada yang meneliti nilai gizi yang ada di dalam mana itu. Tetapi bagi saya Bapak Ibu Saudara, yang namanya pemberian Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Namanya pemberian Tuhan pasti yang terbaik. Tidak ada pernah Tuhan berikan yang KW-KW kepada kita, tidak ada. Tuhan beri pasti yang paling terbaik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bangsa ini tidak menghargai pemberian Tuhan itu bagi mereka. Mereka tidak memanfaatkan dan mempergunakan itu. Dan mereka tidak mau menikmati itu. Saya percaya bahwa kalau ada dokter yang hari ini ada mana diselidiki, pasti mana itu akan memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Amin. Pasti itu Bapak Ibu Saudara. Karena pabriknya dari sorga. Bukan pabrik yang dibuat oleh manusia, bukan. Tapi pabriknya itu berasal dari sorga. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk itu saya berani berkata bahwa mereka pasti sehat-sehat ketika mereka makan daging ini. Buktinya apa? Bapak Ibu Saudara, ada ibu-ibu yang melahirkan di padang pasir. Tapi masih kuat berjalan.
Coba saya tantang ibu-ibu, coba melahirkan di pinggir jalan. Mau kah tidak? Kuat kah tidak? Tidak akan mampu Bapak Ibu Saudara. Pasti ibu-ibu aduh sudah ya hosa begitu ya. Tapi ibu-ibu orang Israel pada zaman itu melahirkan di padang belantara. Tapi kuat loh Bapak Ibu. Anak mereka tidak ada yang cacat. Kuat mereka. Buktinya apa? Mereka terus berjalan. 40 tahun loh Bapak Ibu bayangkan. Bukan hanya 5 hari, bukan. 40 tahun jalan, terus jalan. Tapi mereka masih tetap fit dan kuat. Buktinya mana dari sorga itu nilai gizinya sangat sempurna. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi yang mengherankan saya kenapa mereka sampai bisa bosan. Itu yang saya tidak habis pikir itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Padahal kalau mereka makan itu baik-baik, mereka ikuti itu baik-baik, maka mereka sampai pada waktu yang Tuhan telah janjikan bagi mereka. Di tanah perjanjian. Nah Bapak Ibu Saudara, sikap bangsa yang seperti ini juga ya. Kadang-kadang saya pikir-pikir terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Kadang-kadang firman Tuhan yang Tuhan beri kepada kita kadang-kadang ya kita bosan begitu. Saya tidak mau ke gereja karena pendeta A yang khotbah, pendeta B yang khotbah. Saya mending di rumah saja begitu. Saya tidak ikut kebaktian karena ini yang pimpin nanti si A, si B, tidak sesuai dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan selera saya. Tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang saya hadapi. Tidak sesuai. Sehingga saya tidak mau untuk ikut ibadah. Tidak mau dengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Ini orang Israel sudah beri contoh kepada kita. Jangan berkata muak dengan makanan rohani yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita ikuti dengan baik-baik. Mari kita nikmati baik-baik. Supaya kita terus bertumbuh. Supaya kita terus berkembang. Supaya kita terus maju. Dan hidup kita, pikiran kita tidak mau kembali lagi ke kehidupan, cara hidup yang lama. Betul? Iya. Bapak Ibu Saudara. Kita ikuti baik-baik. Kita simak baik-baik. Kita pikir baik-baik. Dan kita berdoa Tuhan berikan hatimu kepada hatiku. Supaya kebenaran ini boleh masuk dan saya boleh mengerti. Nah Bapak Ibu Saudara, karena bangsa itu memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhan, maka Tuhan menyuruh ular tedung hadir di tengah-tengah mereka. Ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu, yang memangut mereka, sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu berapa jumlah ular tedung yang ada pada waktu itu. Dan saya tidak tahu berapa jumlah bangsa Israel yang mati oleh karena ular itu. Tetapi yang jelas Alkitab menyatakan bahwa banyak di antara mereka yang mati karena digigit oleh ular itu. Kenapa ada ular tedung? Karena mereka tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Tidak mau makanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga Tuhan menghadirkan ular tedung itu di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, tetapi karena bangsa itu sudah tahu bahwa banyak di antara mereka yang telah mati, maka perhatikan ayat 7, bangsa itu sadar dan bertobat. Ini kata kuncinya ini ya. Sadar dan bertobat. Mereka sadar bahwa mereka telah berdosa dan berkata-kata melawan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Musa begini. Musa, berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular itu dijauhkan daripada kami. Mereka sadar mereka telah melawan Tuhan. Lalu syukur puji Tuhan. Karena Musa hamba Tuhan yang rendah hati. Yang hatinya dipimpin oleh Tuhan. Dia tidak bilang, rasain lo.
Mampus lo. Apa yang saya bilang dari kemarin lagi. Jangan melawan, makan saja mana yang Tuhan telah beri. Sekarang kamu rasakan ini akibatnya. Tuh. Tapi Musa tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Ini hamba Tuhan yang sejati. Mau dicaci maki kah, mau dibuat apapun, dia tetap tidak mau balas. Karena hatinya tetap untuk melakukan kehendak Tuhan. Ayat 8. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tedung di atas sebuah tiang yang dinamakan dengan ular tembaga. Lalu Musa melakukan. Setelah Musa berdoa kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Lalu Tuhan berkata kepadanya di ayat 8. Dia berkata, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Ular tembaga yang ada di atas tiang, yang dibuat oleh Tuhan, adalah penawar racun bagi ular-ular tedung yang menggigit mereka. Musa berkata, siapa yang melihat, siapa yang memandang, maka ia akan tetap hidup. Ia akan tetap hidup. Tetapi siapa yang tidak mau lihat, siapa yang tidak mau pandang, maka ia akan mati binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan melakukannya. Dan setiap orang yang melihat dan memandang, maka mereka tetap untuk hidup. Bapak Ibu Saudara, sikap hati yang tidak taat dan melawan Tuhan seringkali kita lakukan dalam kehidupan ini. Bangsa Israel melawan Tuhan sehingga mereka mati binasa. Demikian yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Sehingga mereka terusir jauh dari Taman Eden, dari kehidupan yang baik. Mereka diusir, dibuang keluar dari Taman Eden. Dan tanah menumbuhkan semak duri. Sehingga mereka susah untuk mencari nafkah. Bapak Ibu Saudara, mereka mati oleh karena pelanggaran mereka. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, Tuhan memberi satu kesempatan kepada mereka. Melalui ular tembaga, siapa yang melihat, siapa yang memandang, ia akan beroleh selamat. Di dalam perjanjian lama, Yohanes 3 ayat 14, Yesus mengutip kalimat ini. Dia berkata begini, sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Kristus yang telah terpaku di atas kayu salib, siapa yang memandang dan melihat, maka ia akan beroleh hidup yang kekal. Ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa di padang gurun untuk memberi keselamatan bagi bangsa Israel adalah simbol pribadi Kristus yang kelak akan disalibkan di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita di sini semua ingin memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tidak ada satupun daripada Bapak Ibu yang hadir di sini yang punya rencana saya mau mati masuk neraka. Tidak ada. Orang mabuk pun sekalian kalau ditanya, kamu mau masuk surga, dia mau masuk surga. Tidak ada satupun yang mau mati hidup dan ujung-ujungnya mati ke dalam kebinasaan. Tidak ada. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, menjelang hari
kematian Kristus atau yang kita kenal Jumat Agung, masa kesengsaraan Kristus, saya mengingatkan kepada kita semua, mari kita pergunakan waktu yang ada. Waktu yang Tuhan beri kepada kita. Menjadi kesempatan bagi kita memperbaiki hidup. Untuk bertobat dari segala perilaku yang jahat di hadapan Tuhan. Jangan lagi kembali ke Mesir. Amin. Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Supaya hidup kita memperoleh hidup yang kekal. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang sejaman Nuh, waktu Tuhan berfirman kepada Nuh, kasih tahu kepada mereka. Tuhan berikan waktu yang panjang kepada mereka. Nuh berteriak kepada mereka, bertobatlah. Sadarlah. Terus Nuh buat batra di atas gunung. Mereka lihat. Nuh terus ajak kepada mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Satu pun tidak ada yang mau dengar. Satu pun tidak ada yang berubah. Satu pun tidak ada yang mau bertobat. Malah mereka mengejek Nuh. Apa Nuh buat batra di atas gunung? Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ini terjadi di tengah-tengah kita. Dan apa yang terjadi? Ketika tiba waktunya, waktu penghakiman Tuhan terjadi kepada mereka, maka satu pun tidak ada yang selamat di antara mereka. Kecuali Nuh dan keluarganya. Bapak Ibu Saudara mau masuk dalam rombongan Nuh? Orang yang diselamatkan oleh Tuhan? Mau? Beri dirimu didamaikan oleh Tuhan. Beri dirimu diselamatkan oleh Tuhan. Lihat keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Pandang Dia dan berkomitmen hari ini bahwa saya tidak mau lagi kembali dengan cara hidup yang lama. Saya mau berkomitmen kepada Tuhan untuk hidup baru seperti yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk berdiri sama-sama. Saya rindu kita menyanyikan satu lagu. Bukan dengan barang fana. Tuhan menebus kita. Kau menebus dosaku. Tetapi dengan darah yang mahal. Yang tidak ada noda. Tidak ada celah. Yang mahal. Yang tidak bisa kita bayar dengan uang kita. Kita menyanyi lagu ini. Bukan dengan barang fana. Mari kita mempergunakan waktu yang ada. Supaya kita hidup dan mati tidak binasa. Tetapi setiap kita pastikan bahwa kita akan beroleh hidup yang kekal. Ada di dalam barisan orang-orang benar. Dan ada di dalam barisan-barisan orang-orang kudus. Yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Bukan dengan barang fana. Tiada noda dan celah. Tiada celah. Bukan dengan emas merah. Kau menebus diriku oleh segenap hati.
berdoa, kita buat komitmen kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdiri di hadapan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami telah belajar dari perjalanan orang Israel yang suka melawan Tuhan, yang suka memberontak kepada Tuhan, yang tidak suka dengan makanan yang Tuhan Engkau berikan kepada mereka, dan yang mereka meragukan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka banyak yang mati binasa di padang belantara, digigit oleh ular yang berbisa. Ya Tuhan, ya Allah kami tidak mau seperti itu. Kami mau memperoleh kehidupan yang kekal, yang Tuhan Engkau janjikan bagi setiap kami. Kami sadar Tuhan, seringkali kami ingin kembali kepada kehidupan yang lama, karena keinginan daging kami terus membawa kami ke sana. Bapa di surga, pada hari ini kami berkomitmen di hadapan-Mu. Beri pimpinan-Mu bagi kami ya Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kami, supaya setiap kami akan terus berjalan, maju di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kami taruh hidup kami di dalam mesbah-Mu ya Tuhan. Karena hidup kami telah dimeteraikan oleh Tuhan, telah dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan jadi kepada kami seperti yang Tuhan Engkau kehendaki. Saya doakan setiap jemaat-Mu yang bergumul akan kehidupannya. Mungkin ia ingin keluar dari cara hidup yang lama, tetapi dia begitu susah karena dia terikat. Hamba doakan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan Engkau beri kemampuan kepadanya, dan Engkau bebaskan dia, Engkau merdekakan dia, sehingga ia memperoleh kehidupan yang layak, yang manis dan indah di dalam Engkau. Terpuji-puji nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin puji. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan pada hari ini sangat luar biasa dahsyat buat kita sekalian. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Tapi saya mau tanya, siapa yang merasa hari ini ditegur oleh Tuhan? Kita angkat tangan buat Tuhan. Yang merasa ditegur oleh Tuhan, kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak mau kita binasa. Dia tidak mau kita hancur. Dia tidak mau kita tidak masuk dalam kekekalan. Itu sebabnya dia beritahu kita hari ini, buat kita semua, supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, makanan yang luar biasa bagi hidup kita, supaya memberikan kekuatan, memberikan ketenangan, memberikan pengharapan, memberikan kita kepastian tentang hidup ini, bahwa kita terus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita siap, kita mau kasih buat Tuhan apa yang ada pada kita. Persembahan kita, apapun yang ada pada kita, kita mau kasih buat Tuhan. Karena Tuhan sudah mati buat kita. Kita siapkan persembahan kita siapkan nyanyian Kemenangan Iman nomor 219. Dan kepada petugas kami silakan untuk melayani kantung-kantung kolekte ini kepada jemaat untuk memberi persembahan atau kolekte mereka kepada Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 219, kita akan masuk dalam persembahan atau kolekte. 219, kalau serta Tuhan kita hendak jalan, cahaya mulia Tuhan kuberi, dan seterusnya. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, cahaya mulia
dan segala yang harap bakti, harap bakti. Lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Tiada bangkit, tiada awan langit, berpercayalah matahari. Tiada bimbang takut, tiada pun bersungut bagi orang yang harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Tidaknya sekalian berkat suka Tuhan sampai kita serahkan diri, jiwa harta sekalian atas mesbah Tuhan, dan tetap dalam harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Dalam di hati, perintahnya ku turut, jalannya ku ikut, dan selamanya harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, kami jemaat-Mu di hari perhentian Tuhan, di hari ini di mana kami, Tuhan oleh anugerah-Mu memberikan kami kesempatan lagi untuk ada di dalam bait-Mu, menyembah, memuji-muji nama-Mu, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu yang sudah memberkati kami setiap pribadi dan keluarga di sepanjang 6 hari lamanya. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kegiatan-kegiatan kami. Telah Tuhan memberkatinya. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal ya Tuhan, yang mengasihi kami, yang memelihara kami dengan kasih setia-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sungguh nyata penyertaan Tuhan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal ya Tuhan. Di pagi hari ini kami umat-Mu ada di dalam rumah-Mu di sini pagi hari ini ya Bapa. Kami telah membawa persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Persembahan pengucapan syukur, persembahan perpuluhan kami, persembahan kotak pembangunan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan, persembahan kotak 1000 ya Tuhan, dan kami juga persembahan kami untuk pengadaan pembangunan kursi bangku dalam rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kolekte di pagi hari ini, kolekte umum, kolekte diakonia, Tuhan memberkati semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami memuji nama Tuhan karena Engkau begitu hebat, begitu maha baik dalam kehidupan kami dan sudah memberkati kami. Persembahan ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemuda yang telah melayani Tuhan pada siang hari ini dalam kolekte ini ya Bapa. Tuhan berkati masa depan mereka, berkati pendidikan mereka, berkati orang tua mereka. Kami percaya sungguh masa depan mereka itu ada dalam tangan Tuhan, harapan mereka ada dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang melakukan bagi mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam setiap
pendidikan mereka ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal ya Tuhan. Ini doa kami, syukur kami kepadamu ya Tuhan. Persembahan ini kami bawa dan kami alaskan dan kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah memberi buat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita di hari-hari kehidupan kita, di minggu kerja yang baru ke depan, dan seluruh usaha dan pekerjaan apapun yang kita kerjakan dan usahakan pasti berhasil dan beruntung. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk hamba-Nya dan semua pemuda yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati keluarga dan kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini dari pagi hingga siang hari ini. Kita akan tutup seluruh rangkaian ibadah dengan menyanyi bersama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 231. Kita akan masuk minggu kerja yang baru, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi bersama dengan Tuhan kita akan jalan. Yang penting kita mau taat, kita tidak usah lihat balik lagi ke Mesir, tapi mari kita tetap fokus memandang ke depan, karena bersama dengan Tuhan kita akan lihat hari-hari yang indah di dalam Tuhan. Betapa indah harinya. 231 nyanyian Kemenangan Iman, ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk. Ayat yang ketiga kita semua bangkit berdiri, doa berkat oleh hamba Tuhan, Bapak Gembala, Bapak Wakil Gembala, Bapak Evangelis Juniaman Dohona. Betapa indah harinya saat kupilih penebus, dan seterusnya. Betapa indah harinya saat kupilih penebus, alangkah sukacitanya memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasih kepadanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajak menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhan, ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajak di penebus, berjaga dan berdoa terus.
harinya Yesus membasuh dosa. Indahlah, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajak berdoa terus, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan ya Allah kami, Ia memberi kesempatan dan waktu bagi kami untuk beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan pada hari ini. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan juga kami telah memberikan persembahan kami. Kami kembalikan segala pujian dan syukur hormat bagi nama Tuhan. Kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan hari ini banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Tetapi kiranya Tuhan Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan. Terlebih-lebih hidup kami yang telah kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang telah datang untuk beribadah pada hari ini, yang telah melayani Engkau pada hari ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka semua dan memimpin langkah-langkah kehidupan mereka. 1 minggu ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan 1 bulan, 1 tahun ke depan kami tidak akan mengerti apa yang akan kami lewati. Tetapi percaya kami, iman kami bersama dengan Tuhan, hidup kami ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan syukur hormat bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dan mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia, seluruh makhluk puji. Sembah Anak Roh Kudus. Amin. Saat teduh, demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.